para aktivis menyatakan sikap dukungan Palestina untuk merdeka. Yang membedakan di sini adalah setiap statement yang datang dari petinggi negara Indonesia dan aktivis. Para aktivis tidak hanya berpihak kepada Palestina, tapi mereka juga jelas-jelas menyatakan sikap terkait situasi politik di negeri ini. Seperti pernyataan sikap untuk dukung tanah Papua. Sementara para petinggi negara seakan lupa bahwa ada tanah Papua yang sedang berjuang untuk kemerdekaannya, merdeka dari kedudukan Indonesia di atas tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa negara sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, salah satunya perang antara Israel dan Palestina. Menyikapi situasi ini, negara Indonesia melalui beberapa petinggi negara menyatakan keberpihakan terhadap Palestina. Pernyataan mereka terpampang di surat kabar online maupun offline. Tidak hanya para petinggi negara, aktivis kemanusiaan dan lingkungan di Republik ini juga menyatakan sikap mereka terkait situasi ini. Beberapa dari mereka, para aktivis, menyatakan sikap dukungan Palestina merdeka. Yang membedakan di sini adalah setiap statement yang datang dari petinggi negara Indonesia dan aktivis. Para aktivis tidak hanya berpihak kepada Palestina, tapi mereka juga jelas-jelas menyatakan sikap terkait situasi politik di negeri ini. Seperti pernyataan sikap untuk dukung tanah Papua. Sementara para petinggi negara seakan lupa bahwa ada tanah Papua yang sedang berjuang untuk kemerdekaannya, merdeka dari kedudukan Indonesia di atas tanah Papua. Bacapres Prabowo Subianto menekankan jika dirinya mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Prabowo menilai rakyat Palestina maupun para pendukungnya telah mengetahui sikap tersebut. Sikap Indonesia dari dulu adalah pendukung perjuangan Palestina, kata Prabowo di kediamannya. Selain Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga kini maju sebagai Wacapres RI ini menegaskan bahwa RI tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina belum terwujud. Kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsip Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB di KAA, kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Senin kepada CNN Indonesia. Sikap Republik Indonesia dukungan Palestina ini sudah dinyatakan berulang kali. Saking bencinya negara Indonesia terhadap Israel, maka penolakan Israel juga terjadi bukan dalam dunia politik tetapi berimbas juga dalam dunia keolahragaan sepak bola, seperti penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Di Jakarta, Joko Widodo pernah mengingatkan prinsip Indonesia yang selalu konsisten dengan teguh dalam perjuangan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia juga mendukung penyelesaian berupa two-state solution, negara Israel dan Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, multilateral maupun forum internasional lainnya, kata Jokowi, sebagaimana yang dilansir dari CNBC Indonesia edisi 2023. Sementara para petinggi negara berargumen dengan situasi terkini Israel dan Palestina. Sikap dukungan juga datang dari aktivis kemanusiaan dan sastrawan di Republik ini. Mereka aktivis RED sepakat dukung Palestina untuk hidup damai di atas bangsanya sendiri, termasuk bangsa Papua. Salah satu sastrawan dan wira swastawan Indonesia, Diki Senda, menyatakan sikap netral-netral saja dalam kondisi yang tidak adil tidaklah tepat. Netral bagi beta kurang pas, karena netral dalam situasi yang tidak adil sama dengan membela yang lebih punya kekuatan dan kuasa, membela power yang abuse, jelas Deki kepada The Papua Journal. Pria asal Taiftot, Kecamatan Molo Utara, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini mengatakan bahwa 70 tahun lebih rasisme, perampasan, genosida, kekerasan dilakukan oleh Israel yang powerful itu ke Palestina. Oleh karena itu, Katong Sonde bisa bersikap netral, tegas Diki. Pria yang juga pernah terlibat aktif dalam komunitas sastra dusun Flobamora, Solidaritas Giovanni Paulo, dan forum COE ini. Tidak hanya
Palestina, Diki juga mengaku dirinya berpihak kepada bangsa Papua atau Aborigin dan lainnya yang sedang berjuang untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Beta berpihak ke bangsa Palestina untuk hidup damai di tanah air mereka sendiri. Sama halnya keberpihakan beta ke bangsa Papua atau Aborigin dan lainnya yang berjuang untuk hidup damai di tanah airnya sendiri, tegas kata dia. Soal keberpihakan, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua ALDP Latifa Anum Siregar juga pernah menyatakan bahwa ketika suatu daerah dilanda sebuah konflik yang melibatkan negara, maka semua pihak harus berbicara dan tidak boleh berdiri pada sikap netral-netral saja. Kalau kita lihat, konflik di Nduga berarti tidak terlepas dari konteks kekerasan negara dan konflik bersenjata. Bebernya dalam sesi launching film dokumenter karya Jubi TV menurut catatan ALDP terkait konflik senjata sejak tahun 1996, mulai dari tim ekspedisi Lawrence hingga kini. Konflik diduga ini juga meluas di Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibar, dan menurut data dari konflik-konflik tersebut, korban terbanyak adalah masyarakat sipil. Persoalan permasalahan semakin terus meluas, tetapi apa yang dibuat oleh negara? Terang Anum, pengacara HAM Papua ini menambahkan konflik di Papua bukan persoalan ras dan agama karena namanya hak asasi manusia HAM itu persoalan semua orang. Kalau korban orang Papua ataupun orang pendatang semua harus bicara, tidak boleh diam karena HAM itu tidak mengenal warna kulit dan agama. Jadi kita harus berdiri di tengah-tengah. Anu meminta agar bersama-sama mendorong dan mengambil tanggung jawab tanpa memandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Apapun bentuk Papua hari ini dan besok itu adalah tanggung jawab bersama. Karena ini bukan konflik antara Papua dan pendatang. Ini soal negara yang tidak dapat bertanggung jawab dan tidak adil. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.